Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-113 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Mirongkot, Eli Ermawati sebagai Mesin, Edi Dosa sebagai Losisan, M. Abid sebagai Arya Dwi Pangga, Iwan Dearta sebagai Pamungsu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Dwi Pangga merasa dendam karena tangan kirinya ternyata benar-benar cacat. Hari itu juga dia nekat pergi ke Manguntur Selatan untuk menemui Pamungsu. Dalam keadaan belum sembuh benar, dia berkuda menuju rumah sahabatnya itu. Pamungsu menyarankan agar menyudahi saja permusuhannya dengan adiknya sendiri, Arya Kamandanu. Tapi Arya Dwi Pangga dengan tegas menolak. Tidak, Pamungsu. Aku tidak akan puas sebelum membalas penganiayaan ini. Pokoknya Kamandanu juga harus dibuat cacat seumur hidup. Apakah Gusti Dwi Pangga sudah merencanakan sesuatu? Aku tahu Kamandanu jago berkelahi. Ilmu kanuragannya cukup tinggi. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Nah, Pamungsu, aku datang kemari untuk minta bantuanmu. Dan bukan nasihat ataupun saran-saran. Bantulah aku. Tunjukkan padaku di mana ada seorang pendekar yang berkemampuan tinggi. Tenang, Gusti. Sabar. Tunjukkan padaku siapa orangnya Pamungsu dan di mana rumahnya. Aku sanggup membayar tinggi untuk pekerjaan yang akan kuberikan padanya ini. Berapa dia minta? 20, 30, atau 50 ringgit? Oh, jadi Gusti bermaksud mencari seorang pajineman atau pemburu bayaran? Ya, begitulah maksudku. Aku sudah tidak sabar lagi. Hatiku selalu panas setiap kali kupandangi jari-jari tanganku yang semper ini. Bagaimana Pamungsu? Kau tahu orangnya? Saya pernah mendengar ada seorang pembunuh bayaran yang hebat, Gusti. Siapa namanya? Dia terkenal kejam. Dia tidak pernah memberi ampun pada korban-korbannya. Dan dia selalu bekerja sendirian. Siapa namanya? Dan di mana rumahnya? Namanya Rake Patanjana. Ya, konon kabarnya ilmu kanuragan yang dimilikinya cukup tinggi. Dia mempunyai jurus-jurus pajineman yang hebat. Di samping itu, dia juga mempunyai jurus andalan yang bernama Macan Sesingidan. Pamungsu, kau tidak perlu bercerita tentang ilmu-ilmu kanuragan. Aku sama sekali tidak tertarik mendengarnya. Yang paling penting, apakah Rake Patanjana itu orang untuk memikul tugas yang akan kuberikan padanya? Sudah, itu saja. Kok kamu malah bercerita tentang ilmu, tentang jurus? Aku tidak berminat. Kalau menurut pendapat saya, orang itulah yang paling tepat, Gusti. Saya yakin dia pasti akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya tanpa cacat celah. Bagus, sudah. Itu saja yang ingin ku ketahui. Nah, sekarang di mana tinggalnya orang itu? Rumahnya cukup jauh, Gusti. Dia tinggal di desa Pabayaman, dekat Probolinggo, di pesisir pantai timur Pulau Japa ini. Kalau begitu kita tidak bisa berangkat sekarang. Iya, tentu saja tidak bisa, Gusti. Bayangkan saja, kita harus menyeberangi lembah gunung Welirang, kemudian menyusuri sungai Kapulungan sampai ke desa Kedung Dawa. Lalu kita harus menyisir pantai Pasuruan 1, pantai Pasuruan 2. Barulah kita akan sampai di desa Pabayaman. Ya, perjalanan itu cukup jauh, Gusti. Dan kita harus mengadakan persiapan dan perbekalan yang cukup sebelum berangkat. Baiklah. Kalau begitu, ini, aku tinggalkan uang 10 ringgit. Belilah segala keperluan untuk di perjalanan nanti.
buatlah persiapan yang matang. Baik, Gusti. Ini, terima uangnya dan pergunakan sebaik-baiknya. Apa cukup 10 ringgit? Cukup, Gusti. Cukup. Saya kira ini sudah terlalu banyak. Nah, aku pulang dulu. Kalau aku datang nanti, kau sudah harus siap untuk berangkat. Baik, Gusti. Baik. Kita tinggalkan dulu Arya Dwi Pangga dengan rencana jahatnya. Kita kembali ke Kurawan. Malam itu, Empu Hanggareksa kembali memanggil Arya Kamandanu ke ruangan pribadinya. Orang tua itu berjalan mondar-mandir sambil mengerutkan keningnya. Kening yang sudah keriput itu semakin bertambah keriput, dan orang tua itu semakin nampak lebih tua. Kamandanu. Ya, Ayahanda. Apa kau masih belum merubah pendirianmu, Le? Saya merasa tidak perlu merubah apa yang sudah menjadi ketetapan hati saya, Ayahanda. Begitu. Jadi kau tidak lagi memandang aku ini sebagai orang tuamu di rumah ini, begitu? Saya tetap menghargai Ayahanda sebagai orang tua saya. Tapi saya tidak bisa dibujuk ataupun dipaksa untuk mengawini seorang wanita yang telah dicemarkan laki-laki lain. Ya, memang itu perbuatan Dwi Pangga. Kau boleh merasa kesal dan tersinggung akibat ulah kakakmu itu. Tapi lihatlah aku, Kamandanu. Pandanglah aku. Ayahmu yang sudah tua bangka ini, Le. Aku ini malu sekali. Aku malu sekali kalau sampai orang-orang tahu bahwa di rumah kita ini ada perempuan hamil tanpa suami. Dan aku lebih malu lagi kalau sampai nanti Mesin melahirkan seorang bayi tanpa bapak. Bukankah Arya Dwi Pangga bapaknya? Iya. Tapi kita tidak bisa berkata seperti itu. Mengapa kita harus menjadi penipu, Ayahanda? Mengapa kita harus menyembunyikan aib di rumah ini? Barang yang busuk akhirnya akan tercium orang juga. Dan aku yang harus menanggung itu semua. Begitu, Kamandanu. Kita ini hidup bermasyarakat. Tingkah laku kita dilihat orang lain, dinilai orang lain. Aku ini sudah semakin tua. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi. Sisa-sisa kejayaanku di masa lampau pun sudah lewat. Aku hanya ingin melihat rumah ini tetap bersih sampai akhir hayatku nanti, Le. Rumah ini dengan susah payah ku bangun bersama almarhum ibumu. Dan aku tak ingin sesuatu mengotorinya. Tapi kenyataannya, Kakang Dwi Pangga telah mengotorinya. Kakang Dwi Pangga telah melemparkan bau busuk ke rumah ini. Tapi, Kamandanu, kau bisa menghilangkan bau busuk itu kalau kau mau. Tidak, Ayahanda. Arya Dwi Pangga yang melemparkan kotoran itu. Maka dialah yang harus menyapunya kembali. Kalau begitu, kau sama saja dengan Dwi Pangga. Kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Kau tidak mau berkorban untuk nama baik orang tua. Maaf, Ayahanda. Saya tidak mau lagi bicara soal ini. Kamandanu, Saya tidak mau mengawini seorang wanita yang sudah dicemarkan. Saya tidak sudi menanggung aib yang dilemparkan Arya Dwi Pangga. Kamandanu. Arya Kamandanu segera melangkah ke ruang tidurnya, dan Empu Hanggareksa tinggal sendirian. Tak lama kemudian nampak ruangan menjadi gelap, karena lampu dinding dipadamkan. Malam mengalir perlahan. Sekali waktu nampak kilat di angkasa. Lidah-lidah api itu dalam sekejap menerangi seluruh isi bumi. Rumah Empu Hanggareksa tenggelam dalam pusaran kesunyian yang menyebar ke seluruh desa Kurawan. Sementara itu, Mesin kelihatan gelisah di atas pembaringannya.
Matanya terpejam, tapi tubuhnya bergerak-gerak seperti ada yang sedang mengganggu tidurnya. Mesin, mengapa kau berdiri di ambang pintu itu, Mesin? Lau, benarkah kau Lau suamiku? Iya, aku Lau suamimu. Mengapa wajahmu pucat, Lau? Dan mengapa kau memandangku dengan aneh begitu? Aku kasihan padamu, Mesin. Kau istri yang baik, kau setia, tapi kau hidup menderita di negeri orang. Kalau kau kasihan padaku, mengapa kau diam saja, Lau? Mengapa kau tidak berusaha menolong aku? Aku justru datang untuk menolongmu, istriku. Aku datang untuk membebaskanmu dari aib, dari segala macam bentuk penderitaan di dunia ini. Cepatlah, Lau. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak kuat lagi. Beban penderitaan ini terlampau berat. Tenanglah, Mei. Aku akan datang untuk membebaskanmu. Nah, ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu dan peganglah tanganku ini. Mengapa tanganmu dingin sekali, Lau? Ayo, cepat kita tinggalkan tempat ini, Mei. Tak ada gunanya lama-lama di sini. Ayo, cepat kita pergi. Cepat, Mei. Cepat. Lau, akan kau bawa kemana aku? Ke rumahku yang sekarang. Ke suatu tempat di mana ada kedamaian. Lau, di mana kau? Mengapa kau tiba-tiba lenyap? Mengapa kau tinggalkan aku sendirian di tempat yang mengerikan ini, Lau? Lau! Aku bermimpi ketemu Lau. Kulihat dia berdiri di ambang pintu itu sambil melambaikan tangannya. Kemudian dia menuntun aku dan membawaku naik ke atas mika-mika yang berwarna kebiru-biruan. Tapi kemudian dia lenyap dan aku terjatuh dari tempat ketinggian. Aku melayang dengan deras dan kulihat di bawahku ada lubang yang gelap dan hitam. Dan aku lalu terbangun. Lau, benarkah kau ingin menjemput aku? Kalau memang benar kau mau menjemput aku pun sudah siap, Lau. Aku sudah tidak punya kegairahan untuk hidup lagi. Semuanya telah sirna. Ikut kau bawa pergi. Lau, aku sudah tidak kuat lagi. Hidupku terasa hampa dan sunyi. Tenggorokanku terasa gatal sekali. Apakah fajar pagi masih jauh? Dingin sekali rasanya malam ini. Gusti Anggareksa, Gusti, celaka Gusti, ketiwasan Gusti, tolong Gusti, tolong Nona Mesin Gusti. Ada apa Nyi? Ada apa pagi-pagi begini sudah ribut? Celaka Gusti, Nona Mesin Gusti. Iya, ada apa dengan Mesin? Ada apa Nyi? Bicaralah dulu yang jelas. Nona Mesin bunuh diri. Hah? Apa? Bunuh diri? Iya Gusti. Saya lihat Nona Mesin tergeletak di atas pembaringan. Lehernya terluka seperti kena sayatan pisau.
Darah berjajaran di atas pembaringan dan lantai. Kalau begitu, ayo kita lihat nih. Mari, Gusti. Dikunci dari dalam, Nyi. Diselarak dari dalam. Lalu bagaimana, Gusti? Aduh. Bagaimana kita bisa masuk? Iya, sebentar. Dole Kamandanu di mana? Kamandanu di mana? Akhir Kamandanu tidak ada di kamarnya, Gusti. Waduh. Entah di mana, saya kurang tahu. Anak tidak urus. Sudah. Didobrak saja pintunya. Coba kau minggir, Nyi. Baik, Gusti. Nyi Rongkot segera melangkah mundur 2 tindak. Empu Hanggareksa mengambil ancang-ancang. Nampak orang tua itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Lihat, Gusti. Ada luka di bagian lehernya. Nona Messi. Kenapa Nona sampai berbuat begini? Tenanglah, Nyi. Tenanglah dulu. Dia ini masih hidup. Apakah masih bisa ditolong, Gusti? Ya, mudah-mudahan saja masih bisa tertolong, Nyi. Coba cepat panggilkan dukun, Nyi. Kalau darah ini bisa disumbat dan tidak terus merembes begini, aku yakin jiwanya masih bisa diselamatkan, Nyi. Cepat, Nyi, panggilkan dukun, biar aku tunggu di sini. Baik, Gusti. Nyi Rongkot bergegas memanggil seorang dukun kenalannya. Tak lama dia sudah kembali lagi. Dukun itu segera mulai bekerja. Dia menumbuk beberapa jenis daun-daunan, kemudian diborehkan ke atas luka. Nyi Rongkot dan Empu Hanggareksa berdiri di sudut ruangan sambil memandangi dukun yang sedang sibuk bekerja. Meisin masih belum sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi, seperti tak ada lagi setetes pun darah mengalir di dalamnya. Ayahanda mencari saya? Iya. Dari mana saja kau ini? Mencari udara segar di luar. Udara segar tidak ada di luar. Udara segar adanya dalam hatimu, tahu? Dalam pikiranmu. Duduk. Sekarang, marilah kita bicara dari hati ke hati. Bersikaplah dewasa. Jangan seperti Dwi Pangga yang walaupun sudah berkeluarga, sudah punya anak, tapi sikapnya masih seperti bocah ingusan. Aku tidak mau kau mengikuti jalan pikiran wong edan itu. Orang tidak mempunyai pendirian apa-apa, kecuali hanya menuruti luapan hawa nafsunya saja. Apa yang ayahanda kendaki dari saya? Kau sudah tahu apa yang terjadi? Sudah. Apa? Saya mendengar dari Nyi Rongkot. Iya, apa? Meisin nekat mengambil jalan pintas. Dia bermaksud membunuh dirinya dengan sebilah pisau. Tapi menurut Nyi Rongkot dia bisa diselamatkan. Iya. Lalu, kau sudah menengoknya? Sudah. Dia masih belum sadar. Tubuhnya masih lemah. Nah, sekarang bagaimana sikapmu? Aku mau tahu. Saya tidak tahu harus bagaimana, ayahanda. Kau pernah mengatakan pada aku bahwa kau mencintainya. Iya, saya mencintainya. Lalu, apakah kau tahu artinya cinta? Cinta itu artinya mau berkorban. Kalau kau mengaku mencintai seorang wanita, maka kau harus mau berkorban untuknya. Kau harus bisa mengalahkan kepentingan-kepentingan pribadimu dan lebih mendahulukan kepentingan orang yang kau cintai itu. Selama kau masih terus memikirkan dirimu sendiri, sibuk mengurus dirimu sendiri,
memanjakan dirimu sendiri, dan melupakan orang yang katamu kau cintai setengah mati, maka segala kata-kata cinta yang pernah keluar dari mulutmu itu adalah omong kosong. Cinta seperti itu hanya akan berumur pendek karena tidak tulus. Cinta seperti itu tergolong cinta murahan yang mudah luntur. Nah, sekarang bagaimana Kamandanu? Wanita yang kau cintai itu sekarang sangat membutuhkan pertolonganmu. Apakah kau masih akan tinggal diam? Apakah hatimu masih akan kau biarkan dingin membeku? Hah? Kamandanu, ini aku sedang bicara padamu, Le. Apakah kau tidak punya lidah untuk mengatakan sesuatu? Hah? Hei, Kamandanu, mau kemana kau? Hah? Mau kemana? Kamandanu! Hei, Kamandanu! Hanggareksa benar-benar terkejut. Arya Kamandanu bergegas meninggalkan ruangan pribadinya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, dia pergi meninggalkan ayahandanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Selamat menikmati. Arya Kamandanu dengan kesal meninggalkan ruangan pribadi ayahnya. Empu Hanggareksa merasa tersinggung melihat sikap Arya Kamandanu yang dianggap kurang sopan. Orang tua itu lalu memburunya keluar ruangan. Tunggu, aku ini belum selesai bicara, kau sudah ngeloyor pergi. Hah, sungguh tidak sopan. Tidak menghargai orang tuamu sendiri. Bukankah saya sudah mengatakan pada ayahanda bahwa saya tidak mau lagi bicara soal itu? Kau jangan cuci tangan begitu, Kamandanu. Ini adalah persoalan kita, jadi harus kita juga yang menyelesaikannya. Bukan saya yang melakukannya. Mengapa saya yang harus menyelesaikannya? Ayahanda tidak adil. Saya terus yang harus menanggung beban. Saya yang harus begini atau begitu, sementara pelakunya malah enak-enak tidur di rumahnya. Kalau ayahanda bersikap adil, panggil Arya Dwi Pangga kemari. Suruh lihat sendiri keadaan wanita yang sudah sekarat itu. Kamandanu, sudah aku katakan, kita tidak bisa menuntut Dwi Pangga, sekalipun ini adalah hasil perbuatannya. Kalau begitu saya pun tidak mau tahu urusan ini. Kamandanu, lihatlah aku, Le. Pandanglah aku. Kalau kau masih menghargai orang tuamu, kau tentu akan merubah sikapmu yang kaku membeku begitu. Biarlah. Saya memang kaku. Saya sudah membeku. Saya mau menang sendiri. Saya tidak menghargai dan menghormati orang tua. Saya yang jelek. Saya anak paling jelek, paling berdosa. Kamandanu, oh ini seperti anak kecil saja, Le. Ayolah, kita bicara baik-baik. Tidak. Saya tidak mau. Ayahanda jangan memaksa saya. Saya tidak sudi mengawini perempuan yang sudah tercemar. Saya tidak sudi mengawini perempuan yang sudah ternoda. Dan saya tidak sudi ada orang makan nangka sedangkan saya hanya disuruh membersihkan. Kamandanu! Di mana harga diri saya nantinya, Ayahanda? Mengapa kau bertanya padaku soal harga dirimu? Karena saya tidak mau orang lain menginjak-injak harga diri saya. Saya tidak mau orang merendahkan saya, melecehkan dan menganggap saya remeh. 2 kali Arya Dwi Pangga sudah menginjak-injak harga diri saya. Dan saya terima, walaupun dengan sakit hati. Apakah masih kurang baik sikap saya ini, Ayahanda? Kamandanu, kau jangan terlalu menumpahkan kesalahan pada orang lain, pada Dwi Pangga. Karena memang dia yang berbuat. Apa saya yang harus menanggung akibatnya? Baik, baik. Sekarang aku akan bertanya, siapa yang membawa mesin ke rumah ini? Dulu di rumah ini tidak ada wanita asing yang bernama Mesin. Rumah ini memang rumah tua, tapi rumah ini cukup terhormat.
Lalu, kau datang kemari membawa wanita itu. Dan timbullah berbagai macam persoalan yang menyangkut diri wanita yang kau bawa itu. Nah, sekarang persoalan yang harus dihadapi keluarga di rumah ini sudah mencapai puncaknya. Tapi kau, orang yang membawa wanita itu kemari, justru mencuci tangan, tutup mata, tutup kuping. Tidak mau tahu sama sekali kesulitan yang harus dihadapi orang lain di rumah ini. Apakah itu sikap orang yang bisa dikatakan dewasa? Hah? Baiklah. Kalau kau cuci tangan, aku pun bisa melakukan hal yang serupa. Sekarang aku tidak mau tahu lagi. Dulu di rumah ini tidak ada perempuan bernama Mesin. Dan mulai hari ini juga tidak akan ada perempuan bernama Mesin. Aku tidak mau tahu seperti apa keadaannya sekarang. Pokoknya dia harus segera angkat kaki dari rumah ini. Nona, bagaimana keadaan Nona sekarang? Mengapa aku harus ditolong, Nyi Rongkot? Jangan berkata begitu, Nona. Kami semua menjadi bingung. Untung ada seorang dukun yang segera bekerja dengan cepat hingga Nona bisa diselamatkan. Aduh. Mengapa Nona sampai berbuat nekat begitu? Aku sudah putus asa, Nyi. Pikiranku menjadi gelap. Aku merasa hidupku tak ada gunanya lagi. Oh, siapa berkata bahwa hidup yang indah ini tidak ada gunanya? Nona harus belajar mensyukuri hidup. Apalagi Nona sekarang jelas sedang mengandung. Itu berarti Nona tidak sendiri. Ada seorang anak manusia yang akan selalu menyertai kemana Nona pergi. Dan makhluk hidup yang masih lemah itu, bukankah sama sekali tidak berdosa? Mengapa dia harus menjadi korban orang tuanya? Nyi Rongkot, aku mengakui bersalah. Aku tidak akan melakukannya lagi, Nyi. Aku sudah kapok. Aku tak akan melakukannya lagi. Sudahlah, Nona. Sudah. Sekarang yang penting Nona harus memperhatikan kesehatan Nona. Nona harus istirahat cukup dan makan teratur. Iya, Nyi. Aku akan menuruti nasihat-nasihatmu. Oh ya, Nyi, aku belum melihat Kakang Kamandanu. Apakah dia baik-baik saja? Dia juga ikut cemas melihat keadaan Nona. Biarlah, nanti Angger Kamandanu akan saya suruh menengok kemari. Tidak, Bi. Nona Mesin menanyakan Angger Kamandanu. Sudah 2 kali dia menanyakan Angger. Tengoklah Angger, biar hatinya tenang. Pikiranku sendiri masih kacau, Bi. Aku harus bagaimana? Aku merasa terpojok. Nampaknya Ayahanda tersinggung. Beliau marah sekali dan mengusir Mesin dari rumah ini. Apa, Angger? Ayahanda tidak mau Mesin tinggal di rumah ini lagi. Dia harus segera pergi. Tapi bagaimana itu mungkin? Nona Mesin masih sangat lemah.
Untuk duduk tegak saja dia belum bisa. Tapi mengapa Ayahanda sampai marah-marah begitu, Nger? Karena aku tidak bersedia menuruti keputusannya. Aku tidak bersedia mengawini Mesin. Dan Ayahanda memaksa juga. Kami lalu bertengkar. Angger Kamandanu, bukankah Angger mencintai Nona Mesin? Iya, aku mencintainya. Tapi aku tidak sanggup untuk mengawininya, Bi. Aku tidak sudi menanggung perbuatan aib yang dilemparkan Arya Dwi Pangga. Dia itulah yang harus mengawininya. Angger, mengapa Angger tidak berjiwa besar? Ya, Bibi tahu. Angger kecewa. 2 kali Angger kecewa. Karena ulah Angger Dwi Pangga. Bibi tahu Angger Kamandanu menderita batin. Tapi cobalah Angger lihat Nona Mesin. Apakah Angger tidak merasa iba melihat penderitaan yang dialaminya? Bibi sebagai wanita juga pernah mengalami penderitaan dalam hidup perkawinan. Tapi tidaklah seberat yang dialami Nona Mesin. Bibi tidak bisa membayangkan. Dia seorang wanita, ditinggal mati suami, hidup di negeri orang, tak punya sanak famili. Sekarang dia dalam keadaan hamil karena ditipu laki-laki. Masih lemah badannya, tapi harus segera pergi dari rumah yang ditumpanginya. Oh, apakah hati Angger tidak tersentuh sama sekali melihat penderitaan batin Nona Mesin? Aku juga kasihan, Bi. Melihat pengalaman hidupnya yang begitu pahit. Bahkan aku lebih kasihan dari siapapun juga. Karena aku mencintainya. Tapi hatiku masih kecewa. Kecewa dan terluka. Kadang-kala aku benci pada diriku sendiri. Aku benci karena tidak mampu mengatasi kekecewaan ini. Angger Kamandanu, Angger akan menjadi seorang laki-laki paling mulia. Laki-laki yang berbudi luhur. Kalau Angger mampu mengalahkan diri sendiri demi membantu orang yang sedang menderita. Tapi ya, Bibi hanya bisa memberikan nasihat saja. Angger sendiri yang harus memutuskan. Ya, setelah kurenungkan, memang benar apa yang dikatakan Birongkot. Aku harus berjiwa besar. Aku harus bisa menekan rasa kecewa di hatiku ini. Aku harus mampu mengalahkan diriku sendiri demi menolong penderitaan orang. Mau apa kau masuk ke ruangan ini lagi, Kamandanu? Saya mau minta maaf pada Ayahanda. Minta maaf? Hah. Kau punya salah apa? Saya merasa bersalah. Saya merasa berdosa karena saya telah mementingkan diri saya sendiri. Saya kecewa, tapi saya tidak boleh mementingkan diri saya sendiri. Sayalah yang membawa Mesin ke rumah ini. Dengan begitu saya ikut menyebabkan penderitaan yang dialaminya sekarang ini. Sekarang saya bertekad untuk merubah pendirian saya. Saya harus mengawininya. Le, siapa yang mengharuskan? Saya harus ikut menanggung beban penderitaannya. Siapa yang mengharuskanmu, Kamandanu? Aku? Mesin? Atau siapa? Saya sendiri yang mengharuskannya, Ayahanda. Bagus. Aku terharu sekali, Le. Rasanya aku seperti melihat kau baru saja dilahirkan lagi.
ke muka bumi ini oleh almarhum ibumu. Kau benar-benar anak Empu Hanggareksa, Kamandanu. Ketahuilah anakku, dengan mengawini wanita itu, kau akan berbuat 3 macam kebajikan. Pertama, kau akan menyelamatkan nasib bayi yang ada dalam kandungan Meisin. Kedua, kau menyelamatkan nasib ibunya. Dan ketiga, kau akan menghapus noda dan aib yang ditanamkan oleh Dwi Pangga, kakakmu. Dengan begitu, kau juga akan membersihkan nama baik keluarga, sekaligus nama baik Hanggareksa, ayahmu sendiri, Le. Ya, memang itu akan terasa berat sekali. Saya akan berusaha untuk mengatasinya, Ayahanda. Baiklah. Soal perkawinanmu nanti, biarlah aku yang akan mengurus. Kita tidak perlu mengadakan pesta dan mengundang banyak orang. Mungkin aku hanya akan mengundang 2 atau 3 orang sahabatku sebagai saksi. Tapi sebelumnya kau harus menemui Meisin. Selama ini dia belum memberikan jawaban padaku. Temuilah dia, Le. Hiburlah hatinya, senangkan hatinya. Baik, Ayahanda. Kakang. Bagaimana keadaanmu, Meisin? Aku sudah lebih baik, Kakang. Syukurlah. Kau harus banyak istirahat dan makan makanan yang bermanfaat untuk kesehatanmu. Kau harus memulihkan tenagamu. Terima kasih atas perhatianmu. Meisin. Iya, Kakang. Apakah kau sudah memutuskan? Ayahanda sampai saat ini masih menunggu jawabanmu. Apakah keputusanku masih ada artinya, Kakang? Katakanlah, kalau kau bersedia menjadi istriku, maka Ayahanda akan segera mengurus perkawinan kita. Tapi aku sudah ternoda. Aku sudah tercemar. Aku sudah tidak suci lagi, Kakang. Kami sudah mempertimbangkannya masak-masak. Apa kau tidak akan menyesal nantinya? Aku mencintaimu, Meisin. Kakang Kamandanu, mengapa kau tidak mencari gadis lain saja yang masih suci, masih bersih? Aku merasa malu, Kakang. Sungguh, aku malu sekali. Kakang terlalu baik. Kakang sudah banyak berkorban untukku. Mengapa sekarang masih harus berkorban lagi? Semua ini akibat perbuatan saudara tuaku. Tapi aku tidak bisa menerima kebaikan seperti ini. Pengorbananmu terlalu besar. Lebih baik kau cari wanita lain, Kakang. Aku sudah cukup merasa bahagia kalau bisa menumpang hidup sambil membesarkan bayi yang kulahirkan nanti. Meisin, kau tidak boleh berkata seperti itu. Itu tidak baik, tidak bijaksana. Sudahlah, kau tidak usah berpikir macam-macam. Katakanlah kau bersedia, dan kita akan segera menjadi suami istri. Kakang Kamandanu, sungguh mulia hatimu, Kakang. Aku menyesal sekali. Aku menyesal. Mengapa harus terlambat memberikan jawaban padamu? Hingga peristiwa aib ini harus lebih dulu menimpa diriku.
Baiklah Kakang Kamandanu. Aku terima cintamu. Aku terima dengan setulus hatiku. Aku berjanji bahwa aku akan menjadi seorang istri yang baik untukmu. Aku berjanji, Kakang. Empu Hanggareksa kelihatan sangat lega setelah Arya Kamandanu memberitahukan sikap dan pernyataan Meisin. Pagi harinya, orang tua itu bergegas pergi meninggalkan rumahnya untuk menemui tetua desa dan petugas perkawinan. Akhirnya diputuskan, 3 hari kemudian perkawinan antara Arya Kamandanu dan Meisin akan dilangsungkan. Gunung Welirang terletak di antara 2 gunung yang lebih besar dan tinggi, Gunung Arjuna dan Gunung Penanggungan. Tapi sekalipun tidak tinggi letak puncaknya, Gunung Welirang nampaknya jauh lebih indah. Di belakang punggung sebelah tenggara terbentang sebuah dataran yang amat luas, dan Sungai Kapulungan membelah dataran itu menjadi 2 bagian. Matahari telah agak tinggi ketika nampak 2 orang berkuda menyeberangi pinggang Gunung Welirang. Mereka terus berkuda menyusuri jalanan berbatu. Kita berhenti sebentar, Pamungsu. Baik, Gusti. Saya juga akan membetulkan letak kantong perbekalan ini. Saya takut merosot dan jatuh berantakan di jalan. Apakah yang di depan itu Sungai Kapulungan? Iya, benar, Gusti. Kita nanti akan menyusuri sungai itu sampai ke desa Kedung Dawa. Aku takut kemalaman di jalan, Pamungsu. Desa Pabaiman memang tidak bisa kita capai dalam 1 hari, Gusti. Maksudmu kita harus menginap di jalan? Iya, memang harus menginap di jalan, Gusti. Bagaimana kalau kita nekat jalan terus malam hari? Wah, berbahaya sekali, Gusti. Daerah ini kalau malam hari tak akan ada yang berani lewat. Banyak begal, banyak rampok, Gusti. Apa Gusti tidak ingin minum dulu? Tidak. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan, Gusti. Saya yakin menjelang sore nanti kita sudah akan sampai di rumah Rembaka. Siapa Rembaka? Rembaka salah seorang sahabat saya, Gusti. Dulu dia sering pergi berdagang bersama saya ke Jasun Bungkal. Ya, dia tinggal tak jauh dari desa Kedung Dawa. Baiklah. Kalau begitu kita berangkat. Dua orang penunggang kuda itu, yang tak lain adalah Arya Dwi Pangga dan Pamungsu, segera melarikan lagi kudanya menuruni pinggang Welirang. Mereka terus berkuda menuju Sungai Kapulungan di bawah mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.